Nama gue Muhammad Arif. Nama aku Rival. Nama aku Medi Belani. Gua Lutfi. Nama gue Muhammad Novel Hudri, biasa dipanggil Hudri. Gua Kendi Posatrio. Nama gue Yusuf Rahman. Halo, aku Hadifa Rainkan. Nama gue Raja. Kenalin aku Sunda. Nama gue Zidan. Gue Rizky Nurul Afandi, biasa dipanggil Afandi. Gue setuju sih. Setuju. Aku enggak ya, soalnya aku kebetulan anaknya ambis banget. Ya semua orang tahu kan anak ambis banget. Setuju. Ya kurang setuju sih sebenarnya. Setuju karena Mata kuliahnya kebanyakan sambil main. Betul nggak? Ya banyak mainnya, nggak banyak main sih, kayak cuman banyak waktu free gitu, luangnya gitu. Apalagi kalau semester awal. Kayak udah kuliah ke kampus nggak bawa laptop, cuman bawa diri. Ke kampus absen, pulang lagi, terus nugas, gitu-gitu doang. Karena kalau gue ngelihat teman-teman gue yang universitas lain itu kebanyakan ngeluh, tapi kalau gue lihat sendiri, gue biasa aja ya mata kuliahnya, santai banget. Tugas-tugas, mata kuliah dan lain-lain, menurut gue itu ya main-main juga kita. Main sambil belajar. Waduh. Sambil belajar nih. Awalnya iya, mungkin kayak banyak waktu main, tapi kedepannya menyesuaikan dengan lingkungan sih, lu bakal lebih banyak belajar atau lebih banyak mainnya. Banyak prakteknya juga tuh. Dan menurut gue praktek-praktek tentang apa yang kita pelajari itu tidak jauh-jauh dari kehidupan sosial gitu. Kita punya stigma, katakanlah anak MPM lebih santai dibanding jurusan-jurusan lain. Kalau misalkan kata gue sih, enggak juga. Yang dilihat orang main tuh sebenarnya itu yang itu sebenarnya tugas atau kerjaan kita gitu loh. Kita nggak setuju sih kalau misalkan dianggap kita cuma main-main doang gitu. Itu sih. Ya nggak setuju lah. Nggak setuju lah. Enggak setuju banget sih. Nggak setuju banget. nggak setuju banget. Kayak 1000% nggak setuju gitu kan. Menurut gua anak D4 itu jauh lebih kompeten dari S1. Nggak setuju lah, karena Gue sebagai anak D4 sendiri ngerasa kita mempunyai masing-masing kompetensi di bidangnya gitu. Maupun S1 atau D4 ya, dominannya masing-masing tergantung diri kita sendiri gitu. Kita setara aja. Karena kan misalnya S1 SMA, kita yang SMK gitu. Tahu aja kalau D4 tuh lebih banyak praktikal, coy. Lu tuh Gue sendiri orangnya kayak praktisi banget kan. Terus gue ngeliat kayak D4 banyak banget praktiknya gitu loh. Jadi masalah kompeten D4 udah nggak boleh dipertanyakan lagi. TV lu dapet, radio lu dapet, media sosialnya dapet, media cetaknya dapet, digital marketing juga dapet gitu. Jadi ya nggak mungkin nggak kompeten banget. Soal kompeten nggak kompeten itu nggak ada hubungannya sih sama gelar S1 ataupun D4-nya gitu. Ya nggak usah nggak underestimate gitu lah, kata lu sih, bener ya tadi. Tidak setuju. Mau setuju gimana, mau nggak setuju gimana, soalnya aku kebetulan. Setuju. Enggak setuju gue. Kalau pelakunya sendiri setuju. kadang setuju, kadang enggak ya. Bisa jadi wajar kalau ngejoki gitu. Itu tapi kalau udah yakin. Ya, jadi gini, anak MPM itu kan sebenarnya sibuk banget gitu kan. Ngerti nggak sih kayak? Jadi saking sibuknya kita butuh pihak ketiga untuk mengerjakan tugas kita. Sebenarnya kita bisa-bisa aja ngerjain, tapi kayak kalau orang lain bisa, kenapa harus kita gitu? Konsepnya tuh kayak gitu. Kan sebenarnya ini sih situasi joki itu. Joki itu menjadi nggak apa-apa, bukan berarti jadi baik ya, tapi jadi nggak apa-apa di beberapa kondisi gitu loh. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai kegiatan di luar kampus yang memang di satu sisi akademik dia mau jalan, terus di satu sisi juga ada kegiatan non-akademik yang berhubungan dengan mencari materi misalnya, harus jalan. Kalau mengorbankan pikiran lu buat fokus ke yang lain, tapi ini pakai joki, menurut gue ya fair-fair aja. Bisa jadi malah merugikan kalian gitu, udah merugi materi, terus rugi ternyata misalkan hasil kerjaannya tidak bagus, atau misalkan ngasih kerjaannya telat, nah kayak gitu. Ini udah masalah percintaan, benci ini. Expert ini Mbak, expert. Kayaknya setuju deh, karena Ya lu masa kagak ini sih, kagak ngerasa kesepian gitu loh ketika ditinggal sama orang yang lu sayang.
Enggak, karena aku tipenya nggak bisa sama orang sama itu terus gitu. Maksudnya kayak emang lu nggak punya hidup gitu. Maksudnya kayak masa lu sama gue terus gitu. Kadang kalau yang selalu ada itu suka bikin risih juga gitu. Kok seperti gue juga pernah merasakan ya, Pak? Kalau gue nggak setuju. Ya, Jadi sebenarnya nggak jadi orang yang setia itu juga nggak buruk-buruk amat gitu loh, walaupun emang jalannya kadang sakit. Yang selalu ada sih. Jadi walaupun nggak dibutuhin juga dia itu bakal terus ada. Jadi love language gue tuh kayak gitu. Aduh. Balik lagi ya ke pengalaman saya ya. Dia selalu ada buat gue gitu. Dia suka nggak ya sama gue? Apa gue suka nggak ya sama dia? Itu sih bikin bingung. Kalau sepengalaman, gue kan sahabat sama dia, tapi yang berkelompok gitu, jadi nggak per orang. Kalau yang berkelompok nggak ada rasa sama sekali. Beda sendiri kalau misalkan ya udah cuma sahabat, cuma satu cewek itu. Bisa aja ada, bisa juga enggak gitu. Ini tuh namanya hubungan platonik. Kesimpulannya enggak, karena pasti pada akhirnya gitu pasti ada yang punya rasa gitu. Ke kualitas persahabatannya sih, kalau misalkan udah benar-benar klop banget, nanti apa ya, kayak pasti banget tuh, maksudnya kayak kecil apa gedenya pasti ada. Karena gue ngambilnya banyak kasus berarti setuju sih. Cuma banyak kasus sih gitu. Jadi ya kalian gimana? Oke, sebagai golongan yang tidak good looking, saya bakal speak up. Oke. Jadi gini, Orang-orang yang good looking itu tuh dapat privilege banyak banget, cuy. Bener-bener kayak gue udah ngeusahain segala usaha gue, tapi kalah sama yang good looking. Itu gak adil banget sih. Sekarang tuh jangankan di real life, di dunia pekerjaan aja kualifikasinya tuh pasti ada berpenampilan menarik, betul tidak? Menurut gue nggak bisa disamaratain setuju atau nggak setuju keadilan sosial bagi rakyat good looking itu enggak. Karena misalkan lu orang yang bukan good looking, lu berteman sama orang-orang good looking, curhatan mereka nih pasti rata-rata, kenapa sih orang ngelihat gue cuma dari fisik, kenapa sih effort gue nggak pernah dihargain. Terus yang sebaliknya nih, lu good looking, temen lu nggak good looking, ceritanya apa sih, gue udah effort lah, misalkan gue udah berjuang segala macam, ngasih effort, tapi tetap aja kalah gitu. Ya itu kan sama aja, karena dari berbeda perspektif gitu. Kayak misalnya ada masalah percintaan, kok lu kayak gini, padahal kan lu ganteng, padahal kan lu tinggi, lu gini-gini. Kayak mereka tuh judge by cover banget, padahal mereka nggak tahu dalamnya seseorang. Jadi nggak enaknya orang yang good looking adalah lu di just cover tapi dalamnya nggak dipeduliin. Tapi enaknya orang nggak good looking, lu cover yang nggak dipeduliin tapi dalamnya lu itu diperhatiin banget gitu. Menurut gua gitu. Lu nggak pernah tahu latar belakang seseorang tanpa lu kenal. Gue merinding loh kan denger lu ngomong. Ya lu ngedengarnya wah gini, bukan gua. Lu denger wah gini soalnya.